Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat pagi Pak Endi, selamat datang ya Pak Endi ya, luar biasa. Gimana Bapak Ibu? Kayaknya tempat duduk bagian depan boleh diisiin dong, bagian belakang ke depan. Biar kita diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi. Saya lihat ini Bapak Ibu semua yang ada di ruang sini sudah diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Boleh dong Bapak Ibu tepuk tangan ke kanan dan ke kiri katakan, kamu sudah diberkati. Kamu sudah diberkati ya, yes. Jangan lupa Bapak Ibu juga setelah itu pegang dadanya kanan ke dada. Saya sudah diberkati, saya sudah diberkati. Karena kita sudah diberkati, kita akan menaikkan pujian Bapak Ibu. Saya undang untuk berdiri. Ya Bapak Ibu ya, kita percaya bila dua orang berkumpul dalam atas namanya, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dan kita bernyanyi dengan sukacita ya Bapak Ibu ya. Karena Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kita. Bila dua orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Ya. Bila dua orang. Bila dua orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Bila dua orang bersehati dan sepakat, minta apa saja pasti Dia beri. Katakan sekali lagi. Bila dua orang
memulai persetujuan doa ini, kita akan berdoa. Mari kita satukan hati kita di dalam nama kemenangan Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, Bunda Maria, Santo Yosef dan Roh Kudus, selamat pagi. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam tadi berakhir hingga pagi hari ini Tuhan. Kau kumpulkan kami di sini, itu semua karena kasih dan rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Kau percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami masih bisa bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi, keluarga, sahabat-sahabat kami, terutama teman-teman kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya ruangan ini sudah Kau kuduskan. Kami percaya Kau sudah mengurapi semua yang hadir di sini. Bapa, pada pagi hari ini adalah suatu berkah dari Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih apa yang sudah Kau kerjakan di dalam hidup kami. Kasih-Mu begitu besar terhadap kami Tuhan. Ya Bapa, pertobatkanlah kami. Ampuni segala dosa-dosa kami. Agar kami, mampukan kami Tuhan, agar kami dapat mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kami Tuhan. Dan kami percaya pada pagi hari ini kami telah menerima kekuatan baru dari Engkau Tuhan. Karena kami percaya kasih-Mu begitu besar. Kasih yang terindah di dalam hidup kami adalah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hati yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus.
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari Bapak Ibu saya undang berdiri karena kita akan bersyukur. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Katakan syukur. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah kasih-Mu, Buat anugerah kasih-Mu bagiku. buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah kasih-Mu bagiku. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Yesus atas pertolongan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami bersyukur atas penyelamatanmu. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dipersilakan Bapak Ibu yang ingin mengucap syukur. Silakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus atas nafas kehidupan yang Kau berikan pada kami sampai dengan pada hari ini. Kasih-Mu tidak berkesudahan, kasih-Mu selalu meliputi kami hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau adalah yang sangat baik. Kasih-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau selalu melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Syukur Kepada kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas yang Kau kerjakan di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Kau juga tahu isi hati kami masing-masing, setiap kami di sini Tuhan. Masih banyak yang ingin mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu dulu, sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus begitu baik terhadap kita. Apa yang Dia kerjakan di dalam hidup kita sampai saat ini, kasih-Nya begitu kepada kita ya, begitu besar. Saya percaya hari ini juga ada yang ingin bersaksi untuk menyatakan kebaikan Tuhan Yesus, kebesarannya. Saya kasih kesempatan dulu ya buat Bu Eli ya. Nanti kalau ada yang ingin lagi bersaksi, siap-siap ya setelah Bu Eli. Dengan Bu Eli ada? Oh ya, luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Bu Eli. Luar biasa. Ini menyatakan kebaikan Tuhan ya Ibu ya. Ibu Eli, amin. Ibu Eli silakan. Shalom semuanya, selamat pagi. Puji syukur kepada Tuhan, ini adalah hari yang kedua saya bisa mengikuti persekutuan doa di tempat ini. Setelah lebih dari 10 tahun saya merindukan untuk bisa ikut kembali persekutuan doa. Lebih dari 20 tahun yang lalu saya mungkin adalah seorang aktivis di dalam persekutuan doa. Saya tinggal di Semarang. Persekutuan doa itu adalah Santa Teresia Avila dan persekutuan doa Gabriel. Saat itu suami saya masih ada dan saya benar-benar penuh sukacita di dalam persekutuan. Pada tahun 2001 tiba-tiba secara mendadak suami saya dipanggil Tuhan. Di saat saya pergi bersama dia untuk bersukacita ke Bandung karena saat itu ada salah satu dari kerabat kita yang mantu. Tapi Tuhan berkehendak lain. Saat di dalam pertemuan itu dia merasakan sukacita yang sangat luar biasa yang saya juga nggak pernah melihat dia demikian gembiranya. Saya nggak tahu apa
kehendak Tuhan pada saat itu. Saking dia sukacitanya sampai dia lupa makan, bahwa di situ adalah pesta perkawinan. Akhirnya sampai akhir perkawinan itu dia tidak makan. Karena itu adalah salah satu dari saudara kami dan semua keluarganya ada di situ, di Bandung semuanya. Dia mengajak semua saudaranya untuk pergi makan pada malam hari itu. Saya juga heran, kenapa hal ini bisa terjadi? Tapi memang kuasa Tuhan itu kita tidak tahu. Sampai akhirnya kita pulang kembali, pagi hari kita pergi ke gereja di Bandung. Saya rumahnya di Semarang, saya tinggal di tempat adik saya. Saat ke gereja dia juga berdoa, kemudian setelah pergi ke gereja kita pergi makan. Saat dia pergi makan, saya merasakan sesuatu yang aneh. Dia tiba-tiba seperti hendak membenarkan sepatunya, tapi tidak bangkit kembali. Saya berkata kepada anak saya, kenapa ya non, papa kok nggak bangkit? Waktu itu kita memang sudah hampir selesai makan. Mungkin dia akan membayar atau bagaimana. Saya bangkit berdiri, saya coba untuk membangunkan dia, tapi apa yang terjadi saudaraku? Dia langsung terlentang, seperti kalau bahasa Jawanya merosot ya. Saya kaget setengah mati. Kemudian ada satu guru renang di restoran itu, dia mengangkat suami saya, kemudian dia membaringkan di situ. Dia seperti memberikan nafas, sempat suami saya berdiri 2 kali, tapi akhirnya guru renang itu give up. Dan dia berkata kepada saya, maaf Bu, bawa aja ke rumah sakit. Tapi saya yakin di saat itu dia sudah pergi meninggalkan saya. Itulah awal dari kehidupan saya yang membuat saya sungguh merasakan kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Suami saya meninggal tapi saya merasakan kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena di situ saya merasakan Engkau sangat baik kepadaku Tuhan. Selama 10 tahun Engkau memberikan aku dekat dengan Tuhan, mengikuti persekutuan doa wanita maupun persekutuan doa suami istri. Di situ saya merasa kuat. Seketika suami saya meninggal, saya juga tidak tahu harus berbuat apa. Tapi puji syukur kepada Tuhan, itu di Bandung, waktu itu anak saya memberitakan kepada semua keluarga di Semarang, kita banyak anggota persekutuan doa dan saya bersyukur. Saya bingung di Bandung saya harus apa, bagaimana menyucikan suami saya yang sudah meninggal. Tapi saya nggak bisa berkata apa-apa. Adik saya juga bilang, saya juga nggak tahu mesti bagaimana. Dia menghubungi pastor katanya itu hari Minggu, semua pastor sedang sibuk. Puji syukur kepada Tuhan, kita aktif di dalam persekutuan Pasutri waktu itu bersama Yusuf Halim, dan saya juga aktivis, suami saya juga aktivis. Dia salah satu teman memberikan telepon kepada saya, jangan khawatir Bu Eli, Romo Yusuf Halim ini sekarang ada di Cipanas dan akan turun ke Bandung untuk menyucikan jenazah Bapak Lukas. Sungguh itu kasih Tuhan yang sangat luar biasa buat saya. Di saat saya tidak bisa berkata apa-apa, di situ Tuhan hadir. Dan saya sungguh bersyukur. Itu yang saya bisa saksikan pada saat ini. Perlunya mengikuti persekutuan doa, itu sangat berharga. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, setelah kepergian suami saya, bertahun-tahun serasanya saya kehilangan semuanya. 2009
saya ada rumah di sini, saya ikut anak saya di sini. Di situ saya mulai merasakan apa yang harus saya lakukan, Tuhan. Saya tidak tahu. Tapi Tuhan sungguh luar biasa. Seorang teman mengajak saya pergi ke Bogor dan saya bekerja di sana. 10 tahun saya berada di Bogor. Saya rindu untuk bisa ikut persekutuan doa. Sejak suami saya meninggal, saya hampir tidak pernah ikut persekutuan doa. Tapi puji Tuhan, Selasa 2 minggu yang lalu, saudara saya Vonita mengajak saya ke persekutuan doa di tempat ini. Saya merasakan sukacita yang sangat-sangat luar biasa. Itulah kesaksian saya, di mana saya boleh merasakan kuasa Tuhan yang sangat luar biasa pada diri saya. Sehingga saya hari ini pun bisa mengikuti persekutuan doa di tempat ini. Walaupun saya banyak yang tidak kenal, tapi saya percaya suatu saat saya pasti bisa berkarya di tempat ini juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudaraku semuanya, terima kasih. Eli sangat menguatkan kami semua, Bu Eli. Tapi Bapak udah bahagia ya Bu, di sana lu ya Bu ya, di luar sana ya Bu ya, di Allah Bapak di surga ya Bu ya, Bapak ya. Jadi Ibu masih sukacita ya sekarang ya Bu ya, mengucap syukur ya Bu ya. Amin. Ya, terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Eli. Ya. Mungkin masih ada satu lagi? Bisa satu lagi? Baik. Kita percaya Tuhan Yesus begitu baik terhadap kita. Rencananya kita tidak tahu, tapi kita percaya rencana adalah yang terindah bagi kita. Mari. Tuhan Yesus begitu baik terhadap kita. Kasih-Nya begitu besar. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu semua adalah rencananya. Mari kita dengarkan pujian, kesaksian dari Ibu Eli. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita katakan sama-sama. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup
Benar Tuhan, ketika kami ada masalah Kau turun tangan, memulihkanku, memberkatiku, dan memberiku kekuatan. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri lagi. Kita akan memujinya, memuliakannya di dalam roh dan kebenaran lebih dahsyat lagi. Karena Tuhan Yesus dahsyat. Boleh tepuk tangan ke atas ya. Berkuasa. Berkuasa di bumi di surga. Betapa dalam kemuliaan. Dialah Allah Tuhan kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya, Yesus dan segala raja. Tuhan Allah kita. Saya mau sebelah kanan ya, betapa hebat. Wajahnya sekarang sebelah kiri ya, Pak. Dahsyatnya Allah kita, Dia ternama Yesus Raja. Ya, kita sama-sama betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya, kuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Allah kita. Katakan sekali lagi, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Katakan sekali lagi, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Puji Tuhan. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus kita yang begitu hebat dan dahsyat. Mari Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Karena kita akan lebih dan lebih lagi untuk menyembahnya. Ya Bapa, ya Yesus, kematian-Mu menghidupkan kami. Kami yakinkan pengorbanan-Mu tak akan pernah sia-sia. Kau mengorbankan di kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kami Tuhan. Hanya Kau di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, meningkatkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang
Tuhan di hidupku, memberikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Bapak Ibu, mari saya undang untuk berdiri karena kita akan menyembahnya lebih dalam lagi. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hanya untuk menyembah-Mu. Hanya untuk menyembah-Mu. Hanya untuk menyembah-Mu. Oh, kami rindu Tuhan, hadirat-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan, jamaah-Mu, urapan-Mu. Shalayala, shalayala-la-la-la, shalayala-la-la, shalayala-la-la, shalayala-la-la-la-la-la-la-la, shalayala, shakarayala-yala-yala. Shagara
Bekerjalah selalu di ladang Tuhan. Upahmu tidak akan sia-sia. Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang padaku kalau tidak melalui aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bawalah kami Tuhan, berjalan bersamamu di dalam roh dan kebenaran. Ajarilah kami Tuhan untuk lebih mengenal-Mu. Sebab Engkau Tuhan Yesus telah menyelamatkan kami. Kau korbankan Kau di kayu salib Tuhan, demi mengampuni semua dosa-dosa kami, demi menebus semua dosa-dosa kami. Kau Bapa yang baik, Kau telah menjamah kami, Kau telah memulihkan kami, Kau telah melegakan kami. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami siap untuk membuka hati kami, siap untuk membuka pikiran kami untuk menerima ajaran-ajaran firman-Mu yang akan nanti diwartakan oleh Pak Endi. Kami percaya Kau telah mengurapi Pak Endi agar apa nanti yang dikatakan olehnya semua berasal dari Engkau Bapa. Beracaralah Kau Bapa. Kami siap untuk mendengarkan. Kami siap untuk mendengarkan duduk manis Bapa. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, ke dalam kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Dipersilakan Pak Endi atas waktunya. Baik, shalom. Selamat pagi menjelang siang, Ibu Bapak, saudara-saudari dikasih Tuhan. Apa kabar? Luar biasa ya. Yesus kita luar biasa. Kita boleh ada di tempat ini pada pagi menjelang siang untuk bersekutu bersama-sama. Kita saat ini memasuki masa Prapaskah yang ke-5. Sebentar lagi kita sudah akan memasuki Pekan Suci ya. Tema yang diberikan oleh panitia kepada saya bisa ditampilkan? Udah ya? Udah ditampilkan? Oke. Tema yang diberikan kepada saya adalah jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib ya. Mari kita baca bersama ayatnya dari 2 Korintus 6. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 2 ya. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 2. Baik, yang sudah ketemu ayatnya bisa membaca bersama-sama saya, yang tidak membawa ya silahkan untuk mendengarkan. 3, 2, 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, saya akan memulai renungan pagi hari ini dengan mengajak Bapak Ibu untuk sedikit membayangkan gitu ya. Bayangkan seandainya nih ya, tapi ya amit-amit jabang bayi katanya. Ini hanya seandainya. Bapak Ibu seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat gitu ya. Punya utang di sana sini, ya ditagih nggak bayar-bayar. Seringkali melakukan hal-hal yang menyakiti hati orang ya. Pokoknya membuat hal-hal yang tidak baik lah, yang jahat. Sampai pada suatu hari ada orang yang akan mencari Bapak Ibu sekalian. Ya, dia datangi rumah Bapak Ibu sekalian dengan maksud untuk menghabisi nyawa Bapak Ibu. Ya, sekali lagi ini cuma seandainya. Tapi kita mari membayangkan. Lalu ada sahabat dari Bapak Ibu yang mengatakan, ya, kamu jangan keluar, biar aku aja yang keluar, gitu ya. Lalu ketika dia keluar, dia tanya, ya, orang itu bertanya, ya, siapa yang kamu cari? Lalu orang yang di luar itu mengatakan, oh saya mau cari yang namanya Herlina, gitu. Saya Herlina, kata sahabat Herlina itu ya. Saya Herlina, ya. Kamu mau apa? Lalu orang itu mengatakan, oh kamu sudah melakukan ini. Lalu dia langsung membunuh Herlina. Gitu. Ini temannya Herlina, sahabatnya Herlina. Ini hanya seandainya. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh yang namanya Herlina tersebut setelah melihat pengorbanan sahabatnya? Kira-kira apa yang akan Herlina itu lakukan? Kira-kira apa, Bu, yang akan dia lakukan? Ya, dia akan mengampuni. Ya, yang lain kira-kira apa yang dia akan lakukan? Membalas kebaikan sahabatnya itu. Yang lain apa yang akan Herlina itu lakukan? Kira-kira setelah kejadian itu, hidup Herlina berubah apa enggak? Saya sangat yakin hidup Herlina akan berubah. Dia enggak lagi mau melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Dia enggak mau lagi melakukan mengutang sana sini dan sebagainya. Pokoknya dia enggak mau lagi berbuat hal-hal yang nantinya dapat merugikan orang lain. Betul? Betul ya. Kira-kira apa lagi yang akan dia lakukan? Berterima kasih ya kepada orang yang sudah menyelamatkan dia. Apalagi? Ya? Mendoakan, apalagi? Dia kira-kira ceritain nggak ke orang lain? Ceritain nggak ke teman-temannya? Sahabat saya itu luar biasa baiknya. Karena dia sudah berkorban untuk menyelamatkan saya. Dia cerita nggak? Pasti dia akan cerita ya. Kemudian Herlina itu juga pasti akan meneruskan segala perbuatan-perbuatan baik yang sudah dilakukan oleh sahabatnya. Mungkin selama ini sahabatnya memang orang yang sangat baik. Dia banyak menolong orang miskin. Hatinya selalu penuh dengan belas kasihan. Setelah sahabatnya meninggal, saya sangat percaya Herlina yang sudah diselamatkan itu juga pasti akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh sahabatnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ini tadi ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib itu juga sebetulnya sama seperti yang saya ceritakan tadi, ya. Yesus juga mau mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya karena dia tidak mau saudara dan saya binasa. Kita adalah orang-orang yang berhutang. Kita adalah orang-orang yang seringkali melakukan banyak perbuatan-perbuatan salah. Kita adalah orang yang seringkali banyak melakukan perbuatan jahat, melakukan dosa. Dan seperti dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah kasih karunia Allah. Dia mau memberikan putranya
yang tunggal untuk mati dan bangkit bagi saudara dan saya agar saudara dan saya diselamatkan. Ya, itulah pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus Putra Allah agar saudara dan saya diselamatkan. Nah, sekarang masalahnya ya, seringkali kita tidak menyadari akan pengorbanan itu ya. Di dalam Injil Yohanes ya, bab 15 kita baca bersama 3:21. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu, mari kita renungkan sejenak ayat ini. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Apa yang Bapak Ibu pernah lakukan untuk sahabat-sahabat Bapak Ibu? Ada yang pernah traktir makan sahabatnya? Banyak pasti ya. Pernah traktir makan sahabat-sahabatnya. Ada yang pernah bayarin utang sahabatnya? Mungkin ada ya. Sahabatnya punya banyak utang, ya udahlah daripada lu dikejar-kejar debt collector, gua bayarin utang lu. Ada pasti ya. Tapi adakah seorang sahabat yang pernah memberikan nyawanya untuk sahabatnya? Tidak ada. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang melakukan hal itu. Dia mau memberikan nyawanya bagi saudara dan saya karena saudara dan saya sangat dikasihinya. Itulah yang perlu kita syukuri. Ya, maka tadi kita diajak untuk bersyukur atas pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan pengorbanan itu dibayar dengan harga yang sangat mahal oleh Tuhan Yesus. Ya, 1 Petrus 1 ayat 18-19 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adat istiadat Yahudi biasanya ketika ada orang yang berbuat pelanggaran, berdosa, mereka harus membayar atau memberikan persembahan, entah itu korban bakaran atau korban sembelihan. Dan biasanya yang menjadi korban bakaran atau korban sembelihan itu adalah anak domba yang tak bercacat dan tak bercela. Namun untuk membayar lunas seluruh dosa manusia tidak cukup dengan hanya sekedar anak domba yang tak bernoda. Tapi anak domba itu adalah Yesus sendiri. Dan Yesus melakukan hal itu karena sekali lagi dia mengasihi Bapak Ibu, saudara dan saya. Dan semua itu dilakukan oleh Yesus dengan penderitaan yang sangat-sangat mengerikan. Ya, kalau kita melihat film The Passion of Christ, biasanya menjelang Jumat Agung ditayangkan. Atau kalau nggak sempat nonton di televisi, Bapak Ibu coba tonton kembali film ini. Karena ini lebih buat saya lebih dari jalan salib. Karena kita merasa betul-betul ikut menyalibkan Yesus. Setiap kali saya menonton film The Passion of Christ ini, saya pasti menangis. Saya pasti meneteskan air mata karena saya merasa saya adalah salah satu orang yang ikut menyalibkan Tuhan Yesus. Sekali lagi penderitaannya itu bukan penderitaan biasa, ya. Penderitaan yang sangat-sangat mengerikan, ya. Kita mau saksikan filmnya, bisa ditayangkan, ya. Cuplikan dari The Passion of Christ, ya. Kasih yang terbesar.
Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kali menyaksikan video ini, pasti hati kita merasa bahwa kita pun telah ikut menyalibkan Yesus. Dia harus mengalami penderitaan yang begitu besar untuk membayar lunas utang-utang saudara. Ya. Slide selanjutnya. Ya. Tadi kita melihat di dalam video, sebagai manusia, Yesus pun sempat merasa gentar ketika dia harus menjalani tugas yang begitu berat, tugas yang begitu mulia yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Maka di Taman Getsemani, Yesus sempat berdoa kepada Bapaknya, "Ya Bapakku, seandainya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Namun bukan karena kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Yesus berdoa kepada Bapaknya karena dia tahu penderitaan yang begitu berat. Ya, karena Yesus meskipun dia putra Allah, tapi dia juga 100% manusia yang bisa merasakan kesakitan. Ya, kita bisa bayangkan cambuk yang disertai dengan kait ketika terpukul di punggungnya, kemudian ditarik oleh tentara Romawi, sebagian dagingnya akan tercabik. Penderitaan yang begitu luar biasa. Belum lagi dia harus memikul salib yang begitu berat setelah penderitaannya. Yesus tahu. Ya. Tapi ketika Bapak tidak menjawabnya, dia berkata sekali lagi kepada Bapaknya, "Ya Bapak, kalau memang cawan ini tidak mungkin berlalu daripadaku, terjadilah kehendak-Mu." Yesus mengatakan, "Lakukanlah Tuhan, ya, aku siap." Itulah ketaatan Yesus kepada Bapa. Seandainya Yesus mau melarikan diri, ya, saya mendengar sharing dari teman-teman pembaruan karismatik Katolik internasional, ketika mereka ziarah ke Tanah Suci, mereka juga mencoba menelusuri, ya, napak tilas jarak dari rumah Kayafas ke Taman Getsemani. Itu kira-kira 30 menit, ya. Lalu Taman Getsemani itu ada di atas. Ketika rombongan, ya, tentara Romawi dan prajurit dari Bait Allah itu datang dengan obor, Yesus pasti sudah dapat melihat. Dan di belakang Yesus itu hutan yang kosong. Seharusnya Yesus bisa saja melarikan diri agar dia tidak mengalami penderitaan yang begitu hebat. Namun sekali lagi karena kasihnya kepada saudara dan saya, Yesus tetap mau menjalani mati di atas kayu salib. Meskipun penuh dengan penderitaan, kesakitan yang begitu hebat. Namun bukan itu saja yang membuat Yesus menjadi begitu mengeri, begitu takut. Tapi terlebih seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, dikatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Oleh karena kematian Yesus, kita dibenarkan. Kita menjadi benar di hadapan Allah. Karena Yesus sudah memikul semua dosa-dosa kita. Dan itulah yang membuat Yesus takut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus dipaku, ya, ditinggikan di atas salib, dia memikul semua dosa-dosa kita. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Dan konsekuensinya karena Yesus sekarang menjadi dosa, kita tahu Allah adalah kudus. Allah adalah kudus. Dan Allah yang kudus tidak mungkin dapat bersatu dengan dosa. Maka ketika Yesus ada di atas kayu salib, Allah memalingkan wajahnya dari Yesus. Allah seakan-akan meninggalkan Yesus saat itu. Sehingga dari atas kayu salib Yesus berseru kepada Bapaknya, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itulah penderitaan yang paling besar yang ditakutkan oleh Yesus. Itulah penderitaan yang paling besar di atas kayu salib. Yesus tidak lagi memperhitungkan kesakitan dari tubuh jasmaninya. Tetapi ketika dia ditinggalkan oleh Bapaknya, itulah yang sangat menyakitkan dia.
Tadi kita mendengar sharing dari Ibu Eli. Bagaimana ketika dia ditinggal oleh suaminya. Pasti pedih ya Bu. Bagaimana Yesus ketika dia yang selalu bersama-sama dengan Bapaknya. Sekarang Allah memalingkan wajahnya. Seakan-akan meninggalkan dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nabi Yesaya mengatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Sekali lagi, jangan sia-siakan ya. Sekali lagi kita baca ayat ini bersama-sama. 3, 2, 1. Jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kematiannya yang begitu luar biasa, mengerikan, ya, jangan kita sia-siakan. Lalu Paulus juga melanjutkan, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ketika Yesus berada di atas kayu salib, ada 2 penjahat, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanannya. Ya, kalau kita baca di dalam Injil Lukas bab 23. Lukas bab 23. Seorang dari penjahat yang digantung menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Inilah waktu itu, inilah waktu penyelamatan itu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pun seharusnya adalah orang-orang yang disalibkan bersama Yesus. Lalu bagaimana sikap kita ketika melihat penderitaan Yesus di atas kayu salib? Apakah kita sama seperti orang yang pertama yang mengatakan, kalau engkau putra Allah, selamatkanlah dirimu dan kami? Tidak sedikit orang-orang yang sudah menjadi Katolik juga sama ya. Kalau engkau Tuhan, sembuhkanlah penyakitku. Kalau engkau Tuhan, berkatilah usahaku. Jika engkau putra Allah, selamatkan keluargaku dan sebagainya. Seringkali kita bertindak sama seperti penjahat yang pertama tadi. Kita lupa ya, bahwa seharusnya sikap kita adalah seperti orang yang penjahat yang nomor 2 tadi. Yang menyadari bahwa dia layak untuk disalib, dia layak untuk dihukum. Namun dia mohon belas kasihan Tuhan. Dia berkata, Tuhan ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Dan Yesus berkata, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu ini adalah waktu penyelamatan itu. Saat ini kita berada di dalam masa Prapaskah. Masa Prapaskah mengajak kita untuk mempersiapkan diri untuk menyambut wafat dan kebangkitan Kristus. Ya, kita akan mengenang wafat Kristus pada Jumat Agung dan merayakan kebangkitannya pada Hari Raya Paskah. Selama 40 hari kita diajak untuk berpantang dan berpuasa, bermati raga, mempersiapkan diri. Ya, seharusnya ini bukan hanya kita lakukan selama masa Prapaskah. Seharusnya kita melakukannya sepanjang hidup kita. Ya, agar pengorbanan Yesus, Tuhan Yesus di atas kayu salib tidak menjadi sia-sia. Apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama, tentu saja kita harus berbalik dari cara hidup kita yang lama. Ya. Ku telah mati
dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Itulah yang harus kita lakukan agar kita tidak menyia-nyiakan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita harus berbalik dari hidup kita yang lama. Kita harus mati dari manusia lama kita dan bangkit menjadi manusia yang baru. Kalau dulunya kita adalah orang-orang Katolik yang suam-suam kuku, orang-orang Katolik yang mingguan. Dulu saya juga orang Katolik mingguan. Cuma hari Minggu saya menjadi Katolik. Tapi hari Senin sampai Sabtu saya seperti orang yang tidak beriman. Maka sudah saatnya ya kita menyadari pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa agar kita sungguh-sungguh menjadi orang Katolik yang sejati ya. Bukan hanya orang yang setiap minggu saja datang ke gereja ya. Saudara jangan berpikir bahwa karena aku sudah dibaptis pasti aku akan selamat ya. Saudara ingat perumpamaan tentang 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh ya. Mereka sama-sama membawa pelita. Sama-sama membawa pelita. Tapi karena mempelai pria tidak datang-datang, mereka tertidur ya. Lalu ketika mempelai pria datang, mereka baru panik ya. Yang 5 gadis yang bodoh tidak mempersiapkan minyak, sehingga minyaknya padam ketika mempelai itu datang. Sedangkan 5 gadis yang bijak, mereka membawa pelita dan juga membawa pundi-pundi berisi minyak ya. Maka ketika mempelai datang, mereka siap. Nah, kita ini menjadi 5 gadis yang bijak atau 5 gadis yang bodoh. Apakah kita juga membawa buli-buli minyak untuk persediaan ketika mempelai pria datang? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baptis memang kita diselamatkan oleh pembaptisan. Namun Yakobus berkata ya, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Maka kita juga harus banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik ya, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan untuk kita mengisi buli-buli untuk cadangan minyak kita. Sehingga ketika mempelai datang, kita sudah siap dengan pelita yang menyala. Kemudian yang kedua, kita harus hidup mengikuti pimpinan Kristus, bukan hidup mengikuti ego kita sendiri. Manusia lama kita itu dipimpin oleh ego kita, keinginan daging kita, ya, manusia lama kita selalu berkuasa. Apa-apa harus aku, ya, apa-apa harus aku. Yang penting aku, keluargaku, ya. Orang lain masa bodoh amat, gitu ya. Seringkali kita melakukan apa yang kita anggap diri kita paling benar. Kita nggak mau mendengar perkataan orang lain. Itulah manusia lama kita. Namun seperti Paulus, dia mengatakan, mari kita baca bersama Galatia 2 ya, ayat 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah hidup yang tidak sia-sia. Kristus yang hidup di dalam aku, ya. Jadi hidup kita harus berjalan sesuai dengan pimpinan Kristus. Apa yang Tuhan ingin aku lakukan, itulah yang kita perbuat. Maka kita harus setiap hari berdoa kepada Tuhan. Setiap kita bangun, pertama-tama yang kita lakukan adalah bersyukur kita masih diberi nafas kehidupan. Kita juga minta Tuhan memimpin hidup kita sepanjang hari ini. Pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita,
semuanya agar berkenan kepada Tuhan dan tidak lagi mengikuti keinginan ego kita sendiri, apalagi keinginan daging kita, ya. Kita harus menyalibkan perbuatan daging kita, ya. Paulus mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Apa itu keinginan daging? Ya, Paulus dengan jelas mengatakan dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Itu harus kita matikan dari dalam diri kita, ya. Saya percaya mungkin bagian atas udah nggak ada, ya. Teman-teman di sini udah 10, 15, 20 kali ikut SHDR, ya. Hidupnya sudah dipimpin oleh Roh. Tapi baris ketiga, ya, kadang-kadang masih ada perselisihan, ya. Ketika masih ada perselisihan, itu berarti kita masih menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Maka Paus Fransiskus ketika berbicara di depan para leaders pembaruan karismatik Katolik, ya, di Roma, mengatakan hal itu tidak boleh terjadi di antara kamu. Jangan ada perselisihan, karena perselisihan berasal dari si jahat, kata Paulus. Jangan sampai ada perselisihan di dalam keluarga kita, di dalam tempat kerja kita, apalagi di dalam persekutuan doa kita. Iri hati, melihat orang lain gonta-ganti mobil, ya, gonta-ganti tasnya, wih sekarang branded semua. Kita mulai iri hati, kita mulai menghakimi. Nah, jangan-jangan hasil dari korupsi, katanya, kita mulai menghakimi, ya. Jangan ada iri hati, ya, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan dan pesta pora dan sebagainya. Kita harus mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Kemudian kita mau melayani Tuhan dengan karunia dan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Dia yang sudah mengorbankan diri, kita mau meneruskan karyanya, ya. Tadi kalau ada sahabat kita, ya, tadi sahabatnya Herlina yang mau berkorban demi dirinya, ya, kita mengatakan kita mau meneruskan karyanya. Maka demikian juga halnya Yesus yang sudah berkorban bagi saudara dan saya, maka kita juga mau ikut melayani Tuhan, ya, dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Meskipun saudara mengatakan, tapi aku nggak bisa apa-apa, aku mau melayani apa? Ibu Eli tadi luar biasa, ya. Saya mau ikut melayani lagi di persekutuan doa ini. Itulah, ya, orang-orang yang tidak menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itulah panggilan kita semua, mau ikut melayani Tuhan, ya. Sekecil apapun, Tuhan tidak memandang, ya, besar atau kecil pelayanan saudara. Tuhan tidak memandang, ya, kepandaian atau kepintaran saudara. Bagi Allah yang dilihat adalah hamba yang setia dan hamba yang jahat, ya. Jadilah hamba yang setia dalam melayani Tuhan karena dia sudah membayar diri kita, ya. Paulus mengatakan, kamu bukan milikmu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu sebagai orang-orang yang sudah ditebus, ya. Kalau zaman dulu, ya, orang yang ditebus ya seperti budak, mereka tidak punya hak lagi untuk hidup menurut keinginannya sendiri karena sudah dibeli oleh tuannya. Hidupnya, apa yang akan dia lakukan semuanya tergantung dari tuannya. Tuannya suruh melakukan A, dia harus lakukan A. Tuannya mengatakan lakukan B, dia harus melakukan B. Itulah juga diri kita yang sudah dibeli dengan darah yang mahal. Maka kita harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan kita, ya. Menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan, ya. Semasa hidupnya Yesus nantiasa berbelas kasih kepada anak-anak yatim piatu, janda-janda miskin, ya, orang asing dan pendatang. Itulah yang dilakukan oleh Yesus, ya.
Ketika melihat ada anak dari seorang janda di Nain, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Melihat ada orang yang lapar setelah pelayanannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Maka kita pun harus bisa menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan. Gereja Katolik di Keuskupan Agung Jakarta mengajak kita untuk sejahtera bersama. Selama masa APP kita diajak untuk sejahtera bersama, ya. Bukan hanya keluarga kita, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Marilah kita menjadi saluran berkat untuk orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang saat ini termarginalkan, ya, orang yang kecil, miskin, tersingkir, difabel dan sebagainya. Mari kita menjadi saluran berkat untuk mereka. Bukan besar kecilnya yang dilihat oleh Tuhan, tapi ketulusan hati kita dalam melayani mereka, ya. Karena Yesus juga mengatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ketika kita berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan supaya kelihatan, wih, dia itu dermawan loh, dia itu murah hati loh. Bukan untuk mencari puji-pujian yang sia-sia, kata Paulus, tapi agar nama Bapa dipermuliakan lewat segala kebaikan kita. Lalu kita juga mau menceritakan, ya, kebaikan-kebaikan Yesus yang sudah kita alami kepada setiap orang yang kita jumpai. Itulah evangelisasi, ya. Kita mau menceritakan agar orang-orang juga semakin mengenal, semakin percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Tuhan. Bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Putra Allah yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia yang dikasihinya. Ayat ini pasti sudah tidak asing untuk para alumni CAT, ya. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kapan kata-kata ini disampaikan oleh Yesus? Kapan? Kapan? Ada yang tahu kapan ayat ini disampaikan oleh Yesus? Ya. Sebelum naik ke surga, ya betul sekali. Tahun berapa itu? Tahun berapa? Yesus hidup berapa tahun sih di dunia ini? 33 tahun. Ya. Kalau kelahiran Yesus itu dianggap tahun 0, ya secara hitungan Masehi, maka ayat ini ditulis tahun berapa ditulis? Tahun 33. Ya. Tahun 33. Ya. Kalau 2000 tahun setelah ayat ini ditulis berarti kapan tuh? 2033, ya. 2033 itu berapa tahun lagi? Berapa tahun lagi? 10 tahun lagi. Lama atau tidak? 10 tahun itu lama atau enggak sih? Cucu saya sekarang ini waktu lahir saya ngelihat aduh kecil banget. Sekarang udah menjadi, karena umurnya udah 10 tahun, tingginya udah mendekati mamanya lah. 10 tahun begitu cepat. Apa yang akan terjadi 10 tahun yang akan datang? Apakah semakin banyak orang yang mau percaya kepada Yesus atau semakin banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus? Semakin banyak orang yang percaya atau tidak percaya? Tergantung umat PD Yakobus Pagi. Apakah Anda berani men-sharingkan Yesus kepada sanak saudara Anda, kerabat Anda, teman-teman Anda? Kalau tidak, dunia saat ini begitu giat untuk mewartakan teknologi yang luar biasa, ya. Artificial intelligence, ya. Manusia bisa menciptakan robot yang mirip manusia, luar biasa. Apakah orang akan tetap percaya bahwa Tuhan itu penuh dengan kuasa? Mereka akan berpikir manusia juga hebat kok, nggak perlu Tuhan lagi. Kira-kira 10 tahun lagi,
Apakah orang masih percaya kepada Tuhan? Eropa saat ini sudah banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Gereja kosong, bahkan dijual, dijadikan mall, jadikan kafe. Kita bersyukur di Asia Tuhan berkarya luar biasa. Ya. Tapi kita juga percaya, ya, Allah tidak akan membiarkan dunia ini dihancurkan oleh akal budi manusia. Kita ingat peristiwa Babel. Sekarang ini juga terjadi revival luar biasa. Kalau kita membaca berita-berita di Asbury University, revival, kebangkitan terjadi dalam mahasiswa-mahasiswa di kampus. Mereka cuma sekedar seperti kita, ya, melakukan persekutuan doa biasa. Tapi mereka merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Sehingga saat itu terjadi pertobatan, terjadi penyembuhan. Mahasiswa yang seharusnya udah masuk kelas, mereka terus memuji Tuhan. Mereka tidak mau berhenti. Sampai 2 minggu, 24 jam sehari. Tidak ada waktu yang terhenti. Orang datang dari pelbagai negara bagian untuk menyaksikan, mengalami revival. Itu yang terjadi. Tuhan tidak akan tinggal diam. Ya. Maka mari kita terus mewartakan Yesus. Mari terus bersekutu. Undang, ajak sahabat-sahabat kita juga untuk mengalami pembebasan, mengalami kesembuhan, ya, agar pengorbanan Yesus di atas kayu salib tidak sia-sia. Mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi hingga siang hari ini dengan bersama-sama menaikkan pujian tak terukur kasih-Mu Yesus. Mari saya undang tim pujian. segenap jiwa ragaku. Mari kita sekali lagi, kita bangkit berdiri. Jadikan lagu ini bukan hanya sekedar nyanyian, tapi kita bayangkan Dia yang telah mati. Kasih-Mu Yesus,
kita mau merenungkan betapa besar kasih Yesus untuk saudara dan saya. Yesus telah menjalani penderitaan yang begitu hebat untuk membayar lunas hutang-hutang dosa saudara dan saya. Lewat penderitaannya di atas kayu salib, lewat pukulan, lewat cambukan, lewat paku yang dipakukan di tangannya. Dia mengalami penderitaan yang begitu hebat akibat dosa-dosa saudara dan saya. Apakah saat ini aku masih melakukan pelanggaran? Aku masih bergumul dengan dosa-dosaku? Apakah saat ini aku masih suka iri hati terhadap orang lain? Apakah saat ini aku juga masih sering berselisih dengan orang lain? Masih sering menganggap aku yang paling hebat, aku yang paling benar. Aku tidak mau mendengar pendapat orang lain. Apakah selama ini hatiku juga dengki terhadap orang lain? Atau bahkan hidupku juga masih penuh dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Aku masih suka berbohong, aku masih suka berdusta, aku masih kurang jujur, aku masih sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pikiran-pikiran kotor, masih suka menyaksikan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Masih suka menggosip dan kurang untuk berbuat baik kepada orang lain. Ampunilah aku ya Tuhan, orang berdosa ini. Tuhan ajar aku, bimbing aku Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar aku tidak menyia-nyiakan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan biarlah hidupku hanya untuk memuliakan Engkau, memuji dan membesarkan nama-Mu, agar semakin banyak orang yang datang berbalik kepadamu dan beroleh keselamatan. Layaklah Kau Tuhan. Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tuhan Yesus, Engkau telah mati bagi kami 2000 tahun yang lalu. Engkau telah membayar lunas dosa-dosa kami di atas kayu salib. Tuhan, saat ini di dalam diri kami tetap membutuhkan pertolongan. Engkau melihat wujud-wujud doa yang ada di dalam bejana ini. Tuhan Yesus, seandainya permohonan ini sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu, bersegeralah Tuhan untuk mengabulkannya. Biarlah nama-Mu semakin dipermuliakan lewat pengabulan doa-doa ini. Sembuhkan mereka yang sakit, tolonglah mereka yang berbeban berat. Tuhan, pulihkan usaha-usaha yang lesu. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, mereka yang membutuhkan rezeki, mereka yang membutuhkan pertolongan untuk keluarga mereka. Tuhan, bersegeralah mengabulkan doa-doa kami. Kami naikkan semua doa ini kepadamu, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Pak Endi. Sangat luar biasa. Pak Endi, terima kasih banyak ya Pak Endi ya. Sangat menguatkan kami semua di sini ya Pak ya. Semoga Bapak selalu diberkati, pekerjaan Bapak, keluarga Bapak, terutama kesehatan Bapak ya Pak ya, dan pelayanan Bapak, agar selalu bertumbuh dan berbuah ya Pak ya, dan menjadi terang dan garam bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi Pak Endi. Mari Bapak Ibu, Tuhan Yesus telah mengorbankan buat kita. Berkat-berkatnya berlimpah buat kita. Apa yang kita perlukan disediakannya. Mari Bapak Ibu, kita beri yang terbaik persembahan ini untuk Tuhan Yesus kita. Sungguh ku bangga mempunyai Yesus
Anita. Terima kasih Sis Maria. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, Oma Opa yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih hari ini kami bersyukur dapat berkumpul bersama, berdoa, memuji dan memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Edi Raharja. Terima kasih Pak Edi Raharja. Hari ini kita diingatkan dalam masa Prapaskah bagaimana kita tidak menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus. Bagaimana kita merubah sikap hati kita, mau menyangkal diri dan memikul salib. Ya, tidak mudah ya teman-teman. Mari kita mengikuti apa yang Tuhan sudah berikan melalui teladannya, dan kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Edi Raharja, ditambah-tambahkan sehat, sukacita, dan penuh berkat bersama keluarga. Terima kasih juga kami sampaikan untuk Ibu Eli atas kesaksiannya yang luar biasa, kerinduannya yang besar membawa Ibu Eli hadir di persekutuan doa ini dan merasakan sukacita. Bu Eli boleh ajak sahabat-sahabatnya lagi ya, ibu-ibu yang lain atau bapak yang lain juga, bawa sahabat dan temannya untuk mengalami kasih Tuhan. Terima kasih juga kami sampaikan untuk pemimpin worship leader kita, Ibu Maria Barbier, bersama tim pujian yang sudah memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih juga untuk Ibu Anita untuk musiknya yang luar biasa. Terima kasih untuk tim multimedia, Ibu Desi, Ibu Uniati, dan Bro Alvin. Terima kasih juga untuk teman-teman panitia penerima tamu kolektan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan teman-teman semuanya. Ada beberapa pengumuman sebagai berikut. Kamis malam tanggal 30 Maret diadakan persekutuan doa karismatik Katolik malam hari jam 19.30. Renungan akan dibawakan oleh Bapak Robi Jono Sewoyo dengan tema apa makna Paskah di dalam hidup kita. Khusus untuk hari Kamis ini, persekutuan doa tidak di tempat ini karena ada sedikit renovasi yang akan dilakukan. Jadi PDKK malam khusus Kamis depan itu di gedung Gregorius, di gedung pastoral di belakang KTG ya Bapak Ibu ya. Kemudian Selasa tanggal 4 April jam 10 pagi PDKK pagi kembali diadakan di tempat ini. Renungan akan dibawakan oleh Bapak Thomas Suraya dengan tema sudahkah dan maukah kita berkorban bagi kemuliaan Tuhan. Kemudian pengumuman berikutnya, Paroki Santo Yakobus mengadakan SOS doa bagi Bapak Ibu yang berbeban berat dan butuh kelegaan. Tim dari paroki akan siap untuk mendengarkan dan mendoakan Bapak Ibu melalui SOS doa di nomor 0888 550 1028, dan SOS doa ini dijamin kerahasiaannya. Ini dilayani oleh tim paroki, bukan kita. Kemudian bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam PDKK pagi ini, dimohon kesediaannya untuk berdiri dan saling berkenalan. Silakan Bapak Ibu. Puji Tuhan, ada berapa orang? 3 orang. Mari Bu, silakan Bu. Boleh berkenalan dengan Ibu siapa Bu? Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Nama saya Bernadette Evi Krisdiana, saya dari wilayah Yohanes Pembaptis, komplek di sekitar Gereja Santo Yakobus. Terima kasih. Terima kasih Ibu dari Paroki Yohanes Pembaptis hadir di sini, dan kita sangat bersukacita Ibu berada di tengah-tengah kami. Minggu depan kita tetap mengajak Ibu untuk hadir bersama kami.
Ada yang lain? Ada yang lain? Ya silakan Ibu perkenalkan dirinya. Terima kasih. Hari ini saya bisa hadir di sini. Sebetulnya saya lagi nginep di rumah anak saya di paroki Santo Gabriel, Cakung. Tapi saya sedang mengantar anak cucu di depan di sekolah TK. Jadi saya meluangkan waktu daripada saya nganggur di sana, mending saya berdoa di sini, ikut PD Ibu Isabel. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Isabel. Ini benar-benar panggilan ya dari Tuhan. Sambil mengantar cucu, kita persekutuan doa di sini. Ada satu lagi dengan Ibu siapa? Silakan Bu. Ya, mari silakan Bu. Silakan perkenalkan diri Bu. Iya, selamat siang. Saya dengan Indah dari lingkungan Bernadette 4. Sebenarnya saya udah pernah kesini sebelum corona. Iya, semoga di sini kita bisa bertumbuh bersama-sama dalam pengenalan akan Allah. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Indah, luar biasa. Boleh ajak teman dan sahabatnya ya Bu Indah untuk minggu depan, Selasa depan bergabung di tempat ini. Kita berdoa dan memuji Tuhan bersama. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, Bapak Ibu bisa menghubungi pengurus PDKK untuk didoakan dan dilayani secara khusus. Ada pengumuman untuk para pengurus, nanti mohon tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu karena ada sedikit pengarahan dari Ibu Ketua ya. Demikian pengumuman kali ini kami cukupkan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Sis Fonita atas pengumumannya. Mari Bapak Ibu, kita sudah di penghujung ya Bapak Ibu ya. Kita keluar dari sini, kita mau Tuhan Yesus selalu ada di hati kita. Sebelum keluar kita akan doa penutup ya Bapak Ibu ya. Saya mohon Bapak Ibu berdiri. Kita satukan hati kita dan kita akan berdoa. Silakan. Mari Bapak Ibu kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur Bapa yang penuh kasih, kami boleh menyelesaikan persekutuan doa ini dari awal hingga akhir siang ini dengan baik dan lancar. Ini adalah berkat dari kuasa Roh Kudus-Mu yang membimbing kami dengan baik. Bapa yang baik, pada kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk Bapak Endi Raharja yang boleh memberikan firman-Nya yang bagus pada siang hari ini. Biarlah Kau berkati pelayanannya Pak Endi, juga keluarganya, juga kesehatannya ya Bapa. Kami percaya firman yang ditaburkan pada siang hari ini boleh menjadi rema bagi kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang lain dan sesama kami. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk Ibu Eli yang telah memberi kesaksiannya pada siang hari ini. Biarlah Kau berkati anak cucunya, Kau berkati juga pelayanannya. Biarlah Bu Eli bisa berkarya lagi di ladang Tuhan ya Bapa. Bapa yang penuh kasih, sebentar kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing. Berkatilah kami di perjalanan agar kami boleh bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi di rumah. Dan berkatilah juga teman-teman kami yang masih melanjutkan aktivitasnya pada siang hari ini. Doa yang kurang sempurna ini ya Bapa akan kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih doanya. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian sekali lagi, menyatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan selalu baik bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan sekali lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama